Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berburu burung dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, 5 orang ditangkap polisi. Viral di media sosial, penyandang disabilitas bantu ambulans tembus kemacetan Kota Tangerang. Masyarakat Kasepuhan Cisungsang gelar tradisi Seren Tahun. Kota Cilegon saat ini dipimpin seorang pejabat sementara wali kota setelah wali kota Cilegon Heldi Agustian mengajukan cuti setelah ditetapkan sebagai paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024. Sedangkan saat ini pejabat sementara wali kota Cilegon yakni Nana Supiana yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Meski telah ditetapkan sebagai PJS Wali Kota, namun Nana Supiana terpaksa menggunakan ruang bekas Wakil Wali Kota Sanuci Pentamarta sebagai ruangan dinasnya menjalankan roda pemerintahan di Pemkot Cilegon. Ruangan Wali Kota Cilegon belum digunakan oleh Nana lantaran di ruangan tersebut dianggap masih banyak berkas penting milik Heldi Agustian. Berarti artinya memang berkantor di ruangan Pak Sanusi tapi nggak apa-apa ya? Saya berkantor di kantor Wali Kota, saya berkantor di Pak Wakil, di Pasekda juga. Yang penting kan kerja-kerja kita bisa mensupport itu ya, mensupport kinerja Pemkot lah. Prinsipnya tidak ada masalah apa-apa. Saya bisa berkantor di kantor Wali Kota, di Pak Wakil, bahkan suka berkantor di Pasekda saya. Ruangan Wali Kota terkunci oleh pegawai bagian umum Setda Cilegon. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko secara resmi meluncurkan Maritim Digital Infrastruktur yang berlokasi di galangan kapal Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Peluncuran Maritim Digital Infrastruktur milik PT Maju Maritim Indonesia ini bekerja sama dengan PT Desktop IP Teknologi Indonesia sebagai percepatan dalam digitalisasi industri maritim di Indonesia. Selain itu, peluncuran Maritim Digital Infrastruktur ini juga dalam rangka mewujudkan sektor maritim Indonesia yang efektif dan efisien sebagai tulang punggung program tol laut sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menarik dari industri ini adalah kolaborasi antara digitalisasi dan cara-cara konvensional ya, yang biasa berjalan di shipyard. Di mana di sini nanti maritime digital infrastruktur akan dijalankan. Selama ini kita memahami bahwa banyak persoalan-persoalan yang menjadi kendala dalam industri shipyard ini. Yang pertama adalah jadwal yang sulit dikontrol, berikutnya mahal ya, berikutnya efisiensi kurang berjalan dengan baik. Tapi dengan cara-cara digitalisasi, platform yang akan dibangun nanti itu menjadi instrumen yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengerjaan. Itu kira-kira poinnya. Cloud platform. Key daripada cloud platform itu adalah engine daripada cloud itu buatan siapa. Nah, engine itu adalah buatan lokal di Indonesia yang sudah mencapai TKDN di atas 80%. Oke. Lokasi daripada cloud itu research and development juga bisa. Itu pertama yang akan kita luncurkan adalah suatu cloud platform di mana nanti aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan maritim bisa ditaruh di situ. Teknologi ini juga dirancang untuk mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas serta keamanan data pada sektor maritim Indonesia pada industri perkapalan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kabupaten Serang. Berawal dari hobi memelihara kelinci, seorang warga di Kabupaten Pandeglang kini berhasil menekuni usaha peternakan kelinci yang dibuat di rumahnya. Muhammad Subhan
Memanfaatkan pekarangan depan rumahnya yang berada di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Setiap harinya Subhan menyibukkan diri dengan mengurusi kelinci-kelinci peliharaannya. Tanpa pengetahuan dasar tentang cara beternak kelinci, Subhan belajar secara otodidak yang dipelajari melalui internet untuk memahami cara memelihara kelinci dengan baik dan benar. Seiring bertambahnya kelinci yang dimiliki, Subhan pun mulai berinisiatif dengan menjualnya dan hanya menawarkan kepada teman dekatnya melalui media sosial dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung ukuran. Pertamanya iseng aja gitu kan, dari iseng, suka gitu kan. Ternyata jenis kelinci itu banyak loh, bukan hanya 1, 2 gitu. Di dunia itu ada 48 jenis kelinci ya. Di Raja Kelinci ada 16 jenis kita pelihara. Paling banyak sebanten. Bang, kalau untuk jumlah kelinci yang sekarang di ternaknya ada berapa? Ini ada 16 jenis yang pasti gitu. Tapi yang campuran banyak nih. Hasil silangan Anggora sama Ende, Anggora sama kelinci lion gitu kan. Selain jenis Anggora, jenis apa aja yang disediakan? Ada tuh, ada rek, ada mini rek, ada Pusilop, ada Lionhead, banyak tuh yang lainnya juga. Yang paling diminati oleh warga apa sih? Rata sih semuanya, tergantung juga sih. Nah, kalau dari omset sendiri per bulannya berapa sih? Ya di atas 15 juta sebulan. Itu kalkulasi semua jenis. Iya. Kalau satuan harganya berapa sih? Ini paling murah 150.000 anakan, usia 1,5 bulan ya, 1 ekornya. Saat ini ada sebanyak 16 kelinci yang dipelihara dan dikembangbiakan, mulai dari kelinci Anggora, Lion Rek, Mini Rek, dan beberapa jenis lainnya. Subhan mengaku jika pendapatan dalam menjual kelinci tersebut setiap bulannya mencapai 15 juta rupiah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.